radhiyallahu anhu marfu'an. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, marfu'an. Itu hadis marfu'. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Sab'un, 7 perkara, yajri, yang akan mengalir, lil abdi, bagi seorang hamba, ajruhunna, pahala-pahalanya, ya. Ba'da mautihi, setelah wafatnya, wa huwa fi qabrihi, dan dia berada dalam kuburnya. Jadi orang yang meninggal berada di dalam kubur, pahalanya masih bisa mengalir, tidak terputus. Kalau yang hadis sebelumnya ada 3 amalan, ya, 3 perkara amalan. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Bila mati seorang anak Adam, terputus amalnya kecuali 3. Ya. Shadaqah jariyah, mengalir, tidak terputus. Kemudian ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat terus mengalir. Yang ketiga, awaladin soleh yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan terus orang tuanya. Di riwayat yang lain ada 7 perkara, ya, di mana seorang hamba ketika wafat pahalanya tetap mengalir. Ya. Berarti selain dari hadis yang idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalas, shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Ternyata ada amalan-amalan yang lain yang seorang hamba ketika wafat ternyata masih bisa mendapatkan pahala. Ya. Ini hadis marfu' sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Tambah banyak ngajar, tambah banyak memberikan nasihat, tambah banyak mengenalkan orang kepada Allah, tambah banyak dia mengajak orang yang tadinya maksiat berubah, hijrah menuju kepada ketaatan. Nah ini kalau dia mati terus mengalir pahalanya. Yang kedua, au ajro nahron, mengalirkan sungai. Ya. Misalnya ada sungai, kok sungainya ini macet atau sungainya bumpet karena ada batu, ada apa, kemudian dialirkan. Ya, dibersihkan batu-batuan tersebut sehingga menjadi deras alirannya. Orang-orang bisa mandi di sungai, bisa mencuci, atau bisa memanfaatkan dari air sungai tersebut, bisa dibuat aliran-aliran untuk sawah dan lain sebagainya, tanaman. Nah ini ya. Yang ketiga, au hafara bi'ron. Yang ketiga, menggali sumur. Gali sumur. Nah, ini pahala tetap mengalir. Ya, misalnya ada masjid, ada pondok pesantren, ada majelis ilmu, ya pasti membutuhkan air, Nah, maka ketika ada orang yang menyumbang untuk sumur air, bor, ya supaya masjid bisa wudhu, ya untuk bisa mandi, bersihkan masjid dan yang sebagainya, begitu juga pesantren, itu pahalanya terus selama sumurnya dipakai dan hamba yang memberikan infak, ya sebagai untuk menggali sumur meninggal, terus pahalanya mengalir selama sumurnya itu bermanfaat dipakai. Ini. Yang keempat, aw gharasa nahlan, menanam pohon kurma. Gharas, nanam pohon kurma. Ya. Nanam pohon. Ini contohkan pohon kurma. Ya.
Karena pada saat itu memang yang banyak yang terkenal di negeri Aram itu pohon kurma. Jadi kalau misalnya kita nanam pohon kurma, kemudian tumbuh, buahnya kurma tumbuh, lalu kita wakafkan. Ya, siapa yang mau ambil, ya, diikhlaskan, ya, pahalanya kepada orang-orang orang-orang yang menginginkan untuk mengambil dari buah kurma tersebut. Atau misalnya pohon apa saja, pohon mangga, kita nanam kemudian kita sudah sodakohkan siapa yang ingin ngambil pohon mangga. Nah, ini terus selama berbuah, sekalipun orangnya telah meninggal terus, ya, pahalanya mengalir selama dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengambil dari buah pohon tersebut. Kemudian yang ke-5, ya, aubana masjidan, bana masjidan, atau membangun masjid. Nah ini terus mengalir pahalanya. Ya, selama masjidnya dipakai, tambah banyak yang sholat, tambah banyak yang memakmurkan, terus orang yang membangun tersebut mendapatkan pahala. Dan tidak harus membangun utuh masjid. Ya. Dalam hadis memang disebutkan man bada masjidan, ya, falahu qasron fil jannah au kama qala Rasulullah. Ya, siapa yang membangun masjid maka dia akan mendapatkan istana di surga. Tapi kata para ulama, ya, bagi orang yang tidak mampu, misalnya dia tidak mampu bangun utuh masjid, dia hanya bisa nyumbang semen sak-sak misalnya, atau nyumbang batunya, atau nyumbang karpetnya, atau nyumbang mimbarnya misalnya, atau nyumbang apa saja yang dia mampu, ya, selama dipakai terus mengalir pahalanya. Ya, orangnya meninggal tapi dipakai karpetnya, dipakai mikrofonnya masjid, dipakai kipas anginnya, terus pahalanya mengalir. Gitu ya. Kemudian yang ke-6, awarratha mushafan, mewariskan atau mewakafkan mushaf. Apa mushaf? Al-Quran. Ini ya, kita beli Al-Quran, kemudian ditaruh di masjid sini sekian, musola sini sekian, apalagi di bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ini kesempatan sebelum Ramadan beli Quran, kemudian dibagikan di masjid-masjid. Ya, terutama masjid yang memang di pelosok atau musola yang ada di pelosok desa itu sangat membutuhkan Al-Quran. Kalau di kota-kota mungkin sudah banyak, ya, masjid ada Al-Qurannya. Akan tapi di pelosok desa itu sangat membutuhkan Al-Quran. Karena terkadang Al-Quran masih sobek-sobek, ya. Kadang tidak ada sampulnya. Kadang Al-Qurannya sudah lama sobek. Ini mereka sangat membutuhkan Al-Quran yang baru. Ya, saya pernah mengirim Al-Quran, ya, punya seorang yang muwakafan Al-Quran, saya kirim ke Jawa Timur. Kurang lebih 100 Al-Quran, ya, atau lebih 150 sampai 200. Saya kirim ke Jawa Timur dan diterima oleh teman saya Jawa Timur hampir setiap tahun itu. Sebelum Ramadan tiba, ini orang selalu bagi Al-Quran di seluruh Indonesia. Nah, di antaranya saya dapat bagiannya, saya kirim ke Jawa Timur. Itu teman saya sampai cerita, dia pernah ngirim Al-Quran malam-malam. Setelah buka puasa dia berangkat ke sebuah pelosok desa. Ya, ketika masuk di desa tersebut, pas dalam keadaan tadarus Al-Quran. Selesai tarawih kan biasanya musola masjid tadarus. Dia masuk ke sebuah pelosok, di sana ada musola kecil, tapi Masya Allah musolanya makmur. Yang tadarus itu laki-laki dan perempuan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Baca Al-Quran gantian. Ketika dia masuk bawa Al-Quran, dilihat Al-Qurannya itu cuma 2.
bergantian yang baca. Dan Al-Qur'annya sudah lama dan sudah sobek-sobek. Tapi sing moco Al-Qur'an yang baca itu semangatnya dia duduk mendengarkan sekalipun tidak megang Al-Qur'an, karena Al-Qur'annya cuma 2, bergantian. Ya. Itu teman saya masuk membagikan Al-Qur'an, dia melihat Al-Qur'annya cuma 2, yang mau membaca, yang mau tadarus banyak, dia nangis sampai. Menangis dia. Ya. Ternyata masih ada pelosok-pelosok yang sangat membutuhkan Al-Qur'an. Ketika dihadiahkan Al-Qur'an tersebut, wah, yang di musola Bapak Ibu senengnya luar biasa. Berterima kasih. Nah itu ya. Jadi Al-Qur'an yang diwakafkan selama masih dipakai manfaat, terus mengalir pahalanya kepada orang yang menghadiahkan atau mewakafkan Al-Qur'an sekalipun orangnya telah meninggal. Kemudian yang terakhir, au taraka waladan yastaghfiru lahu, atau dia meninggalkan anak yang selalu membacakan istighfar bagi orang tuanya. Ketika orang tua kita meninggal, apakah kita masih bisa berbakti? Masih bisa berbakti. Dengan apa? Bacakan istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Sehingga disebutkan dalam riwayat, nanti di hari kiamat ada orang tua. Ini orang tua ini dia mendapatkan ad-darajah al-aliyah, derajat yang tinggi. Ya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk ke dalam surga. Lalu ini orang tua ini bertanya, "Min aina hadza ya Rabb?" Dari mana ini? Derajat yang seperti ini saya dapatkan dari mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari waladuka lakah." Ya. Bistighfari waladika lakah. Sebab diantaranya, sebabnya apa? Sebab anakmu yang selalu membacakan istighfar untukmu. Ini ya. Ini diantara amalan-amalan yang terus mengalir pahalanya sekalipun hamba tersebut wafat.